Semen disusun dengan rapi. Nah, ini merek semen yang kami gunakan, Dynamix ya. Kami menggunakan merek Sika untuk waterproofing talang, kamar mandi, serta area-area basah lainnya. Pastikan area dinding secara keseluruhan itu disiram dulu. Kami datang membawa harapan dengan mimpi dan visi masa depan. Ngebangun rumah.com jadi pilihan, membangun rumah penuh kehangatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kang Bangun semua. Hari ini saya akan mereview salah satu bangunan yang sedang direnovasi oleh tim ngebangunrumah.com yang tepatnya di area Laladon. Kita bisa lihat ke sini. Awaldi, sehat? Alhamdulillah. Ada tim kita sedang memproses adukan, di mana adukan ini untuk aplikasi plesteran. Semen yang kita gunakan adalah semen Dynamix, dan Sobat Kang Bangun bisa lihat pasir yang kita gunakan sangat halus dalam proses plesteran. Dan dia diayak dulu, Sobat Kang Bangun, biar tidak ada kerikil satupun yang menempel di dinding. Jadi tidak ada ruas-ruas atau lubang pori-porinya. Pekerjaan di bangunan ini sedang melakukan proses plesteran. Nah, ini hasil plesterannya, benar-benar tidak ada pori-porinya Sobat Kang Bangun. Semua dinding tertutup. Kenapa sih kalau seandainya ada pori-pori, itu bisa menyebabkan ketika hujan airnya masuk jadi lembab dan retak rambut. Gitu. Jadi proses plesteran harus dipastikan di saat implementasi materialnya serta pengaplikasian proses plesterannya itu sendiri. Ini ruang penyimpanan material kami, di mana posisi material kecil-kecil itu ditaruh di kotak yang sudah disediakan. Semen disusun dengan rapi. Nah, ini merek semen yang kami gunakan, Dynamix ya. Di sini juga ada Sika untuk waterproofingnya. Kami menggunakan merek Sika untuk waterproofing talang, kamar mandi, serta area-area basah lainnya. Nah, ini tadi adukan yang sedang diproses di depan ya. Kita takar di ember yang kecil. Nah, Sobat Kang Bangun bisa lihat ini proses plesteran yang sedang berlangsung di area dinding sebelah kanan. Nah, sebelum melakukan proses plesteran, pastikan area dinding secara keseluruhan itu disiram dulu semua. Yang kedua, itu dikamprot. Nah, ini kamprotannya. Sobat Kang Bangun bisa lihat. Nah, ini. Setelah dilakukan kamprot, dibenang terlebih dahulu berapa ketebalan plesterannya sendiri. Biasanya itu ketebalan plesterannya adalah 1,5 cm. Nah, setelah dilakukan benang, dibuatlah yang disebut namanya palaan sebagai patokan ketebalan plesteran itu sendiri. Sampai ke atas harus lurus. Bisa dilihat, ini dinding sebelah kanan. Utamakan dalam proses membangun, plesteran dilakukan di area eksterior terlebih dahulu. Jangan sampai melesternya di area dalam. Kenapa? Karena kalau hujan, dindingnya kalau belum diplester ya rembes ke dalam. Jadi maintenance-nya lebih susah. Kualitas dinding dan mutunya tidak akan sampai sesuai dengan yang diharapkan oleh mutu, waktu, dan biayanya itu sendiri. Nah, selain itu juga, kami sedang memproses atau memprogres pemasangan pipa elektrikal. Karena jangan sampai sudah diplester, pipa titik-titik lampu dan titik stop kontaknya belum terpasang. Itu bisa bobok kerja 2 kali. Akhirnya menghambat waktu, menghambat biaya, kerja 2 kali. Jadi kami pastikan dalam proses membangun di ngebangunrumah.com itu sesuai semua dengan prosedur. Sistem KPI-nya yang sudah kami buat sendiri. Yang tujuannya apa? Biaya, mutu, waktunya dapat secara kualitas. Ini anak tangganya. Sobat Kang Bangun bisa lihat, ketika kita injak itu sangat nyaman. Dan ketinggiannya kami buat normal, 19 cm. Lebarnya itu 30 cm. Nah, bisa dilihat tumit saya.
Bangunan rumah ini materialnya menggunakan bata merah. Dan ada juga di lantai 3 dan lantai 2-nya menggunakan bata ringan, jadi dicampur. Masing-masing material bata merah dan bata ringan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana kalau bata merah ini kekurangannya kurang presisi. Nah, Sobat Kang Bangun semua, ini adalah area lantai 2. Tangga yang digunakan dari lantai 2 ke lantai 3 adalah baja WF menggunakan besi. Dan anak tangganya sendiri adalah sikuan, ya, besi sikuan. Dimana yang harus diperhatikan dalam metode pembuatan tangga besi ini adalah jarak antara anak tangga satu dengan yang lainnya. Harus presisi. Nah, ini nanti anak tangganya akan kami cor menggunakan beton. Gitu. Nah, kita lihat di area lantai 2 itu ada 3 kamar. Yang pertama ini kamar yang ada balkonnya menghadap ke depan ya. Ini kamar kedua. Ini lebarnya sendiri 3 kali 3. Nah, terus ada void dari lantai 1 sampai ke lantai 3. Nah, Sobat Kang Bangun bisa lihat. Jadi pencahayaannya lumayan sangat signifikan ya. Dan memberikan nuansa terang ke area rumah itu sendiri. Nah, ini kamar ketiga. Di mana panjangnya itu 3,5 meter, lebarnya 2,5 dan ada jendela di sini, Sobat Kang Bangun. Nah, bisa duduk juga nih. Nah, bisa dilihat semua sudah terpasang pipa-pipa listrik. Dan ada 1 kamar mandi di lantai 2. Karena area tanah belakangnya itu miring, jadi sehingga kita mengikuti tanah. Ya, ini panjang kayak lebarnya itu 1,5 kali 1,5. Dan ketinggian setiap pintunya ini adalah 2,5. Semua areanya 2,5. Nah, ini adalah ruang keluarga. Nah, ini balkon. Jadi untuk ruang santai ya, santai keluarga. Luasnya sendiri 3 kali 4 ya. Lebarnya 3, panjangnya 4, jadi 12 meter persegi. Dan ketinggian bangunan di lantai 2 itu adalah 3,5 meter, lantai satunya 3,7 sampai ke bondek. Jadi kalau jadi plafon yang bawah itu 3,5, lantai 2-nya 3,25. Nah, ini semua area betonnya menggunakan bondek. Nah, bisa dilihat inilah hasil pengecoran kami, Sobat Kang Bangun semua. Presisi dan memang full sesuai dengan ukuran si betonnya itu sendiri. Untuk ukuran kolomnya sendiri adalah 30 kali 15. Nah, ini rumah cukup lumayan luas karena luasan tanahnya sendiri kurang lebih 115 meter persegi. Kita naik ke lantai 3, kita lihat di lantai 3 ada apa. Tidak sampai 0,5 mili. Oke, Sobat Kang Bangun, kita sudah berada di lantai 3, di mana ini adalah area rooftop dalam posisi penyimpanan toren dan outdoor AC. Dan ada area yang terbukanya, Sobat Kang Bangun bisa lihat. Ini buat apa sih? Nah, ini biasanya untuk kita naruh treadmill di saat olahraga dan lain-lain. Kami sediakan stop kontak juga. Nah, ini yang kita lihat tadi di lantai 2, voidnya nyambung sampai ke lantai 3. Kita naik ke talang ya. Oke, Sobat Kang Bangun. Nah, ini untuk area atapnya, di mana ini plat beton talangnya sendiri ya. Bisa dilihat kemiringannya. Dan biasanya kami gunakan waterproofing dulu. Yang tadi kita lihat di bawah itu Sika. Nah, ini leherannya. Atap yang digunakan adalah atap bitumen. Nah, ini. Jadi dia itu yang disebut juga atap aspal, di mana dia tuh lembaran ya. Lembaran, sistemnya itu lem. Lapisan sebelum dipasang atap bitumen ada rangka baja, aluminium bubble, triplek, 9 mili, underlayer, baru atap bitumen. Di mana ukuran setiap genteng atap bitumen ini adalah
lebarnya 5 cm, panjangnya itu 30 cm. Jadi sistemnya lem, sudah ada lemnya Sobat Kang Bangun semua. Nah kita lihat nih, bisa diinjak ya karena memang sudah terlapis oleh triplek. Nah kelebihan atap bitumen yang pertama itu tahan lama, tahan sampai 30-40 tahun. Yang kedua, dia itu rapat banget ya, jadi tidak akan ada kebocoran atau celah-celahnya. Nah ini bisa dilihat. Yang ketiga, ketika ada panas, hujan segala macam, dia tidak akan tembus karena dia aspal ya. Dia punya ruas-ruas sendiri untuk tidak dimasuki oleh air dan lain-lain. Nah selain itu juga proses pemasangan atap bitumen ini harus perlu ketelitian. Karena ya satu-satu Sobat Kang Bangun, dan dipastikan lurusnya, jangan sampai belok-belok. Nah gitu. Nah ini areanya. Dan kita lihat pembuangan atapnya pun semua ada talang ya. Jadi tidak ada air yang menumpuk, serta pembuangan pipanya sendiri itu vertikal ke bawah, lurus langsung ke saluran. Oke, Sobat Kang Bangun, kita balik ke lantai 3. Nah setelah ini biasanya Sobat Kang Bangun langsung di waterproofing menggunakan aquaproof warna hitam. Agar apa? Terjaga dari pemudaran aspalnya sendiri, mengelupas gitu, untuk supaya tahan lama. Nah ini pembuangannya. Ini ketika air hujan turun langsung buang ke sini. Sobat Kang Bangun, ini adalah area lantai 3 di luar dari area rooftop yang untuk penyimpanan toren dan lain-lain. Nah di mana? Di sini ada view langsung Sobat Kang Bangun ke depan. Jadi anginnya itu berhembusnya lumayan kencang. Nah, rencana nanti ini akan dipasang oleh cutting laser gitu. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangun rumah.com, one stop living solution.